Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahma dengan NIM 23090150104. Di sini saya akan membahas mengenai analisis kasus PT Dinamika Nusantara dan memberikan solusi untuk meningkatkan kinerja organisasi mereka. Analisis masalah yang pertama itu turnover tinggi. Turnover karyawan meningkat hingga 20% dalam setahun. Penyebabnya adalah beban kerja yang berat dan gaya kepemimpinan otoriter. Selain itu, kurangnya penghargaan emosional terhadap kontribusi karyawan turut memperburuk situasi. Yang kedua, konflik antar generasi. Tim yang beragam seharusnya menjadi kekuatan, namun di PT Dinamika Nusantara perbedaan cara kerja dan komunikasi antar generasi justru menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya, karyawan muda merasa ide mereka sering diabaikan, sedangkan karyawan senior menganggap karyawan junior kurang bertanggung jawab. Yang ketiga ada kepemimpinan otoriter dan komunikasi yang buruk. Gaya kepemimpinan yang terlalu fokus pada hasil menciptakan jarak emosional antar manajer dan tim. Selain itu, komunikasi seringkali tidak efektif, menyebabkan kebingungan dalam menjalankan tugas. Masalah keempat yaitu sistem penghargaan dan promosi. Promosi berbasis hubungan personal dan insentif yang tidak memadai membuat karyawan kehilangan motivasi dan kepercayaan terhadap sistem perusahaan. Dan saya akan bahas lagi hubungan antara konsep perilaku organisasi. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi yang buruk menjadi akar dari banyak masalah seperti kerjasama tim yang lemah dan motivasi rendah. Informasi yang tidak jelas menyebabkan kebingungan dan meningkatkan konflik di tempat kerja. Yang kedua ada kerja tim. Ketidakmampuan untuk bekerja sama akibat perbedaan persepsi antar generasi memperburuk performa tim. Tanpa koordinasi yang baik, proyek gagal diselesaikan dengan sukses. Yang ketiga ada motivasi. Motivasi dipengaruhi oleh kepemimpinan, penghargaan, dan suasana kerja. Gaya manajemen otoriter dan insentif yang tidak memadai menurunkan semangat kerja dan meningkatkan turnover. Yang saya akan bahas lagi itu mengenai solusi yang terintegrasi. Yang pertama, perbaikan gaya kepemimpinan dan komunikasi. Seperti menerapkan gaya kepemimpinan partisipasif dan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, adakan pelatihan komunikasi bagi manajer untuk menyampaikan informasi dengan jelas. Yang kedua, meningkatkan kerjasama tim, seperti mengadakan workshop lintas generasi untuk memahami cara kerja masing-masing dan menerapkan program mentoring di mana karyawan senior membimbing karyawan junior. Yang ketiga, meningkatkan motivasi, restrukturisasi insentif untuk menghargai kontribusi individu seperti penghargaan dan membuat kebijakan kerja yang fleksibel untuk membantu keseimbangan kerja dan kehidupan. Dan yang keempat, memperbaiki sistem promosi, transparansi dalam penilaian kinerja dan proses promosi, dan memberikan pelatihan keterampilan untuk karyawan yang meningkatkan karir. Dan yang terakhir yang saya akan bahas mengenai rencana implementasi. Untuk jangka pendek, melakukan survei untuk memahami kebutuhan karyawan dan mengadakan pelatihan komunikasi dan kepemimpinan untuk kerja, dan memulai program diskusi antar generasi. Dan untuk jangka panjang, menerapkan sistem insentif berbasis kinerja yang adil, mengevaluasi rutin terhadap kebijakan manajemen, dan membangun budaya kerja yang inklusif dengan kampanye